Felix Shaw salah satunya juga tentang sejarah peradaban Islam itu Masya Allah itu emang dia keren banget sih semuanya gitu pertama terus kemudian dia nggak akan disalib menurut saya ya gitu kan karena pas waktu dia mau disalib aja juga dia berdoa minta tolong ke Tuhan gitu kan. Eh, Minta tolong untuk Allah mengapa engkau meninggalkan aku. Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Saya itu berlatar belakang dari agama Kristen Protestan. Jadi keluarga saya itu basicnya Protestan yang taat banget. Papa sama mama saya itu sekolah Alkitab. Mereka papa saya pendeta, opa saya juga pendeta. Dan saya juga termasuk Kristen yang taat dulu tuh. Jadi basicnya sih emang dari keluarga Kristen Protestan kayak gitu. Apa yang pertama kali membuat Mbak nih ya mulai mempertanyakan keyakinan Mbak? Maksudnya udah mulai meragukan. Sebenarnya dulu tuh saya pernah berpikir ya pas waktu masih SMA atau kuliah kayak semester pertama itu saya tuh pernah mikir untuk apa sih kita diciptakan gitu. Manusia itu diciptakan untuk apa? Terus kayak Tuhan itu kan maha ya. Kenapa di dunia ini tuh ada yang menderita, ada yang bahagia, ada yang sakit, ada yang sehat kayak gitu kan, ada yang nggak sempurna gitu. Terus kemudian kayak kita kan waktu itu saya udah di 2000 berapa ya, 2011 deh kayaknya. Terus saya mikir kita udah di tahun ini dan dunia ini kan udah beribu-ribu tahun sebelum kita ada. Orang-orang yang udah pergi itu kemana jiwa-jiwanya? Kalau memang di agama yang dulu saya pelajarin kan itu yang saya yakinin itu kan kita akan menunggu ya di hari kehakiman terakhir gitu untuk terhitung dosa-dosa kita sebelum nanti ada hari kiamat gitu. Cuman saya pikir apakah proses reinkarnasi itu ada kayak gitu kan? Karena basicnya memang mama saya juga Cina kan, jadi pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul juga. Terus kalau misalkan surga dan neraka itu ada, kayak sepenuh apa sih? Iya nggak sih? Gitu kan orang-orang kan jiwanya udah banyak banget kan mas gitu kan. Terus kalau Tuhan itu maha gitu kan dan kita, terus saya tuh ngerasa kayak gini, kita tuh kayak Tuhan itu bikin kita tuh kayak mainan gitu, kayak ciptaan dia tuh mau bikin ada yang hidup terserah dia, ada yang mati terserah dia gitu ya nggak sih? Dia mau bikin kehancuran di mana, mungkin kebahagiaan di mana tuh terserah dia. Tapi kalau emang dia bisa menciptakan semuanya itu bahagia gitu kan, kenapa enggak? Kenapa harus ada yang sedih? Gitu. Nah, pertanyaan itu tapi saya nggak pernah kayak sharing sama teman-teman saya yang lain, yang mau yang Kristen, mau yang di luar Kristen gitu kan, karena kalau kita sharing masalah kayak gini kan sebenarnya pikiran kayak gini tuh harus ke orang yang juga open minded ya. Jadi kalau misalkan dia udah saklek dengan sesuatu, kita susah diskusi gitu. Jadinya malah debat bukan diskusi gitu ya. Sedangkan kan pikiran-pikiran kayak gini kan menurut saya wajar ya gitu muncul di masa-masa pertumbuhan gitu ya. Terus kemudian sampai akhirnya suatu ketika saya pernah juga diskusi sama teman saya tentang masalah tentang hal kayak gini. Dia bilang ujung-ujungnya ya memang ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau sama akal manusia gitu. Nah saya tuh nggak pernah berpikir untuk kayak keluar dari agama atau mencari di luar dari agama atau keyakinan saya sendiri gitu. Karena saya taat banget, saya juga ngajar sekolah minggu dulu. Iya, terus pelayanan juga di gereja gitu dan nggak pernah kepikiran buat belajar di agama lain, sama sekali nggak pernah kepikiran. Jadi kayak saya punya pertanyaan, ya udah kalau memang dapet ya udah, kalau enggak ya udah kita kan ngejalanin yang udah ada aja gitu. Sampai suatu ketika saya ketemu sama teman saya lah gitu, terus saya tanya apa yang menurut saya jalan pikirannya cara berpikirnya sama gitu kan, tapi dia udah Islam dari lahir.
Terus kebetulan dia bilang meskipun dia Islam dari lahir, dia juga pernah mempertanyakan pertanyaan yang sama gitu kan. Akhirnya dia juga mencari, berapa tahun dia mencari tentang apa yang dijalanin dia udah benar atau belum gitu. Akhirnya dia bilang gini, saya bisa ngereferensiin satu YouTube sih kata dia gitu kan. Coba, tapi ya terserah mau ditonton atau enggak. Dan itu YouTube-nya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu seorang ahli matematika, orang Amerika kalau nggak salah. Dia berawal dari berawal dari Kristen, ateis, terus masuk ke Islam. Terus pas saya nonton, itu bukan nggak berasa sih, pas di menit keberapa gitu, dia kan menceritakan tentang background-nya juga. Terus dia membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran dia, dan itu sama persis dengan apa yang saya pikirkan, yang saya tanyakan. Itu judulnya The Purpose of Life. Jadi begitu dia sebutkan ayat Al-Baqarah gitu, saya dengan spontan itu mendownload My Quran di handphone. Nah, kalau aplikasi Quran kan sebenarnya banyak ya di Play Store gitu kan, atau di store di handphone kita. Di My Quran itu ada kayak catatan kaki. Jadi pas saya baca, oh gini gitu alasan kenapa Nabi Adam itu diciptakan kayak gitu. Terus habis itu saya baca lagi ke bawah tentang Bani Israel tuh ini artinya, Yahudi tuh ini artinya gitu. Jadi semakin saya nggak ngerti gitu, maksudnya semakin saya baca semakin saya penasaran gitu kan, semakin kayak jadi kayak gini, jadi saya baca terus sampai Al-Baqarah itu habis, tapi nggak dalam satu waktu ya, karena setelah itu saya mencari literasi lain dari Kristen gitu. Jadi saya bandingkan, gitu kalau di yang sebelumnya yang dipelajarin kayak gini, yang di sini kayak gini, kayak gitu. Akhirnya beberapa waktu gitu lah, saya belajar terus, saya cari informasi-informasi lainnya, termasuk saya tonton juga Khalid Basalamah tentang Sirah Nabawiyah kayak gitu kan. Terus saya baru paham, kayak gini. Terus Felix Shaw salah satunya juga tentang sejarah peradaban Islam, itu Masya Allah, itu emang dia keren banget sih gitu kan. Terus saya lihat, jadi kayak gini gitu. Jadi maksudnya banyak banget hal-hal yang saya tulis dan saya bandingkan yang sebelumnya saya nggak tahu, terus jadi tahu, kayak gini gitu kan. Itu luar biasa sih Al-Baqarah, itu luar biasa banget. Dan setelah itu Al-Imran yang membahas tentang Isa. Jadi saya nggak ngerti kenapa urutannya itu bisa pas kayak gitu kan. Nah setelah itu kan saya udah yakin sebenarnya Islam ini agama yang benar. Ini kayak disingkat aja ya gitu kan. Jadi habis itu saya galau tuh, wah ini gimana, karena masalahnya di dunia ini yang dilawan banyak gitu kan. Basic dari background dari keluarga yang benar-benar kuat, Kristen yang kuat, terus adat yang kuat juga. Jadi itu salah satu hal yang bikin saya nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Meskipun saya udah yakin kalau kita sudah tahu sesuatu yang benar tapi kita nggak mau mengambil itu kan artinya kita kufur ya gitu kan, kita menutup diri kita untuk hal-hal kayak gitu. Dan sampai akhirnya suatu ketika ada di tempat kerjaan saya, customer kita itu seorang dokter ya. Jadi dia tuh habis operasi malam-malam, pulang ke rumah, dia tidur gitu. Habis itu subuhnya dibangunin sama istri udah nggak ada. Nah, saya kan yang mesenin kayak karangan bunga, tapi itu masih biasa aja gitu. Terus saya 1 minggu kemudian om saya meninggal. Saya datang kan mewakilin keluarga ke kota sana. Itu masih biasa aja juga sih, masih nggak gimana-gimana. Minggu depannya di sebelahnya kantor saya kerja, itu penjaga yang sebelahnya itu pas lagi buka gembok, habis itu dia meninggal di situ. Jadi itu pagi-pagi banget kan, bayangin kita datang terus ngelewatin ada mayat terkapar di situ, karena polisi pun nggak berani ngapa-ngapain sebelum ada direkturnya gitu kan. Di situ saya baru ngeh gitu, maksudnya kayak seolah-olah disentil gitu ya kan Mas, kayak kamu udah tahu nih yang bener nih, tapi kan ajal kita nggak ada yang tahu kapan gitu kan. Kalau kamu maksudnya masih takut sama hal-hal dan konsekuensi yang akan dihadapin ke depannya atas pilihan ini, terus tiba-tiba ajal datang, tapi saya belum muslim, itu yang saya takutin. Terus itu saya selama kayaknya sih 2 mingguan kayak gitu tuh,
wah tiap malam saya nangis terus. Itu saya bingung, saya harus kayak gimana gitu. Masa saya ujuk-ujuk datang ke masjid minta bimbingan, kan nggak mungkin ya gitu kan. Jadi saya nggak tahu tuh harus kayak gimana. Akhirnya saya cerita sama seorang teman saya, teman kuliah. Tapi ternyata dia juga nggak bisa ngasih arahan. Akhirnya saya cerita sama teman kantor saya gitu kan. Akhirnya dia bisa ngasih arahan yang ternyata saya dikenalin sama ibu-ibu umi-umi yang sunnah gitu kan. Dan dia juga tadinya mau disyahadatin di MT mereka, di kajian mereka. Qadarullah pas waktu mereka tahu background saya gini, si umi-umi itu kan ya apa ya, punya relasi yang kuat sama ustadz-ustadz yang besar, termasuk Ali Hasan. Jadi Ali Hasan itu emang sering isi di situ, di masjid itu. Ya udah, akhirnya mereka bilang, oh ya udah ini dikasih nomornya MCI Pade Romadi. Akhirnya saya ke Tebet, ke kantor sekretariat MC yang di Tebet. Ya di situ sih ya syahadatnya di situ. Jadi proses perjalanan sampai mualaf ya kayak gitu, karena awalnya saya juga sebenarnya gimana ya gitu. Maksudnya kayak prosesnya saya kasih tahu dulu, terus saya pindah dulu, terus saya kasih taunya nanti gitu kan bingung ya. Cuman kan kita nggak ada yang tahu, mas. Sekarang kita ngobrol 5 menit kemudian akan terjadi apa, kita nggak tahu gitu kan. Yang menguatkan saya, akhirnya saya baca ulang Al-Baqarah itu, saya meyakinkan diri itu di ayat 48. Di situ yang dituliskan, takutlah kamu akan hari kiamat yang tidak ada satupun yang dapat menolong kamu, bahkan syafaat pun nggak bisa kan. Jadi intinya yang mempertanggungjawabkan diri kita sendiri gitu kan. Orang-orang terdekat kita pun nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya saya pikir ya udah, saya muslim dulu, masalah gimana nanti di belakangnya ya udah kita hadapin kayak gitu sih. Ada kan momen atau kejadian yang spesifik gitu ya, yang menjadi titik awal pencarian menjadi titik balik bahwa saya klik nih masuk Islam? Ada, karena ini kan jadinya perbandingan ya. Yeah. Jadi misalkan, jadi sebenarnya di dalam agama yang sebelumnya itu sudah tertulis bahwa akan ada nabi yang akan muncul daripada kaummu seperti itu. Sementara kita nggak tahu hal itu. Saya nggak tahu yang lain ya kayak gimana. Cuma saya nggak tahu. Dan yang biasanya memang yang kita pelajari itu kan adalah cinta kasih, bagaimana kita hidup seturut dengan firman Tuhan kayak gitu kan, dan lain-lainnya gitu. Nggak ada perbandingan kayak gitu. Terus seperti Kristen itu kan juga sebutan, bukan yang dituliskan dari Tuhan gitu kan, untuk Kristen ini agamamu kan gitu, enggak. Sedangkan di Islam ada. Ya kayak gitu. Terus kemudian di Islam itu semua diatur dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi kayak gitu kan. Jadi tergantung sudut pandang mau dilihatnya dari sebelah mana. Kalau kita berdebat itu nggak akan ada habisnya, karena sama-sama merasa itu yang paling benar. Cuman di sini sih saya ngelihatnya bahwa kita ini kan ciptaan ya. Ciptaan itu kan pasti punya aturan main kayak gitu. Aturan main yang benar-benar harus kayak gimana itu kan ada, dan jelas itu semua ada di Islam. Gitu sih. Jadi apa sih pertanyaan terbesarnya Mbak yang dulu Mbak miliki tentang konsep penciptaan dalam agama sebelumnya? Tadi kan. Oke, sebenarnya nggak ada kepikiran yang soal Adam dan Hawa itu, masih enggak, tapi lebih kayak tujuan Tuhan itu menciptain kita tuh ngapain gitu. Ujung-ujungnya kan semua kan mati kan, semuanya pada hari kiamat tuh akan mati, terus kita semua akan diangkat gitu, mau ke surga atau ke neraka. Terus kan bumi selesai gitu kan, terus ngapain gitu? Kayak ngapain, kayak saya nggak ngerti tujuannya itu apa melakukan hal itu gitu kan. Kalau memang pengen semuanya nanti di akhir ada kayak gitu, kenapa nggak langsung diciptain aja di akhir kayak gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua, kenapa banyak perbedaan keyakinan. Terus di kita sendiri gitu ya, maksudnya di agama sebelumnya sendiri kan ada Katolik, ada Protestan. Meskipun dulu saya juga pernah sekolah di Katolik gitu kan, yang kita sama-sama tahu kan sebenarnya Tuhannya itu satu gitu, Tuhannya sama, cuman cara ibadahnya aja yang beda. Tapi kalau sejarah mengatakan kan Katolik duluan yang ada sebelum Protestan gitu kan. Kenapa itu bisa berubah dan menjadi agama sendiri gitu, menjadi keyakinan sendiri yang
kita itu sebagai follower gitu kan, kita ngikutin gitu. Saya pernah nanya juga sih sama keluarga gitu, maksudnya sama orang tua. Ya jawabannya itu sama aja, hanya bedanya cuma di tata cara ibadahnya aja kayak gitu. Menurut saya nggak bisa. Kalau kita maksudnya gini, kalau kita memilih sesuatu untuk yang kita yakinin itu harusnya kita tahu kenapa kita milih itu. Kalau seandainya nih nenek saya itu dulu Katolik, otomatis saya juga Katolik, iya kan? Terus kenapa saya milih ini? Harusnya saya punya alasan yang jelas gitu. Kenapa saya meyakinkan yang saya jalanin ini benar? Kalau misalkan ini nggak benar, boleh dong. Berarti saya milih yang benar. Harusnya kayak gitu. Gitu sih. Dan itu saya dapetin jawabannya juga di Al-Baqarah itu. Saat mulai membandingkan agama Islam dan Kristen, apa aspek Islam yang paling menarik perhatian Mbak? Perbedaan antara Yahudi. Iya, jadi kan kayak Bani Israel itu kan ternyata nama lain dari Nabi Yakub ya. Terus dan keturunannya itu disebut Yahudi. Terus kemudian bedanya dengan Muslim seperti itu saya baru tahu karena jadi yang meyakini umat-umat yang meyakini hanya ada sampai di Nabi Musa itu kan disebutnya Yahudi. Terus kemudian yang meyakini hanya sampai Isa kan itu disebutnya Nasrani kayak gitu kalau nggak salah ya. Terus kemudian yang sampai di sini sampai di Nabi Muhammad itu yang Muslim gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini saya juga mencari tahu kenapa gitu. Kenapa mereka tuh melakukan hal-hal ini? Ternyata kan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Terus kemudian dari yang sebelumnya saya juga menanyakan konsep Trinitas itu juga sama gitu kan. Mungkin beberapa yang pencariannya itu secara intelek gitu kan pasti mikirnya masuk akal atau enggak ya hal-hal kayak gini kayak gitu. Terus konsep dari 100% Tuhan dan 100% manusia itu seperti apa. Dan masih banyak sih yang saya membandingkan sampai akhirnya bisa yakin ini yang benar gitu. Lalu bagaimana proses Mbak dalam mencari jawaban? Apakah melalui studi, diskusi, atau baca Alkitab? Saya membandingkan referensi, saya baca, terus saya nonton beberapa YouTube saya dari beberapa pendeta besar dan beberapa ustadz besar kayak gitu. Kalau mau disebutkan gak enak ya gitu kan. Jadi ya itu aja perbandingannya, yang ini ngomong ini tentang cerita begini-begini, yang satu lagi ngomong kayak gitu. Oke, kita bandingkan di literaturnya gitu kan. Seperti apa, dan ternyata yang benar yang Islam gitu. Perbedaan yang paling mencolok yang Mbak temukan antara Islam dan agama sebelumnya dalam konsep ketuhanan dan penciptaan? Jadi Allah itu udah merencanakan untuk menjadikan Adam itu khalifah di bumi. Itu. Sementara yang sebelumnya kita di Perjanjian 1 ayat 1 itu tulisannya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi nggak ada alasan kenapa diciptakan, tapi hanya langsung gitu. Dan itu langsung sampai hari ke-6 penciptaan manusia selesai, hari ke-7 istirahat. Dan sementara di Quran itu dijelasin. Jadi memang Allah itu sengaja menciptakan khalifah di bumi gitu kan. Terus kemudian malaikat itu juga bertanya kepada Allah kayak gitu kan, kenapa engkau menciptakan pertumpah darahan sementara dia bisa menciptakan langsung kebahagiaan? Itu udah semua pertanyaan yang saya pikirkan kayak gitu. Dan sebenarnya kan ada unsur sebab akibat. Kenapa sesuatu itu terjadi kan harusnya ada sebabnya. Tapi yang di sebelumnya nggak ada, langsung kayak kesimpulan gitu, langsung terjadi ini. Sementara Allah itu menciptakan bumi itu nggak dalam waktu sekejap gitu. Setelah selesai, terus kemudian dia ke langit menciptakan alam semesta yang lainnya gitu sih. Jadi menurut saya lebih masuk akal, terus kemudian lebih terarah juga. Masalah sejarah itu kan tercatat banyak, terus kemudian juga banyak hal-hal yang terjadi saat ini yang sudah tertulis. Memang sama-sama sih di keduanya itu kan sebenarnya mirip ya. Nama-nama nabi juga mirip, jalan cerita juga mirip begitu. Cuman faktor atau sebabnya kenapa dan untuk apa itu semua ada di Kalau soal Trinitas gimana? Kalau soal Trinitas ya ngomong gitu. Gak apa-apa. Soalnya kan ini perdebatan banget ya. Ya gitu. justru ini kan
menjadi edukasi ya sebenarnya. Ya kita ambil edukasinya aja. Iya. Karena kan di agama sebelumnya juga kan ada yang Trinitas, ada yang Oneness, ada yang Unitarian kan gitu kan. Betul. Nah ini kan yang Mbak Anu kan Trinitas, tapi bukan Unitarian toh. Nah ini kenapa kan awalnya mempercayai Trinitas, kok tiba-tiba mempercayai Allah yang Esa kan. Oke. Jadi kalau untuk konsep Trinitas itu yang dipelajarin di sebelumnya itu kan ada Allah, Anak dan Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan. Sebetulnya Allah itu Tuhan itu menciptakan sosok Yesus ya untuk hadir di dunia itu kan untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa gitu. Nah, artinya mereka adalah satu kesatuan. Jadi Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Dan ada wujud Roh Kudus itu yang menjadi spiritual dalam diri masing-masing setiap manusia. Cuman kalau kalau Yesus itu adalah Tuhan, seharusnya dia bisa menyelamatkan semuanya gitu. Pertama, terus kemudian dia nggak akan disalib menurut saya ya gitu kan, karena pas waktu dia mau disalib aja juga dia berdoa minta tolong ke Tuhan gitu kan, minta tolong untuk Allah, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Terus kemudian konsep itu sih sebenarnya buat saya nggak masuk akal. Tapi kalau kita dulu bukan diajarin sih, kita itu dipercayai hal-hal itulah karena kita itu follower gitu, karena itu mengikuti. Jadi ajarannya kayak gini, tapi kita nggak mencari tahu emang kenapa ini bisa kayak gini, emang apa ya sebabnya, apa kenapa bisa 3 jadi 1 gitu kan. Terus kenapa bisa Allah tuh berwujud manusia gitu kan, turun ke bumi apa ya sekuat itu kayak gitu kan. Terus kenapa bisa mati ya kan, kalau misalkan emang itu Allah gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu yang bikin saya berpikir juga ngapa. Jadi memang sebenarnya untuk teman-teman sih sebenarnya apapun yang lagi dijalanin sekarang, mau itu Katolik, Kristen, agama yang lainnya, sebenarnya harusnya dipikirkan apakah yang kita jalanin itu udah benar atau belum gitu, alasan-alasannya jelas kayak gitu. Kalau memang semuanya itu terbukti jelas dan teman-teman juga bisa meyakini itu hal yang benar, ya nggak apa-apa. Tapi itu buat saya nggak masuk akal kayak gitu. Kalau misalkan Tuhan itu ada wujud seorang manusia yang bisa 100% menjadi Tuhan. Terus saya juga pernah diskusi juga sama orang terdekat untuk hal kayak gini. Dia bilang ya itu karena Yesus itu kan nggak tercipta dari sperma gitu kan. Jadi memang dia itu dari Gabriel kan. Kalau di Kristen namanya Gabriel, kalau di Islam namanya Jibril gitu. Jadi ya dia tuh punya mujizat yang yang menggambarkan Allah ada dalam diri dia kayak gitu. Sementara kalau saya membandingkan dengan Islam, jadi mujizat itu sebenarnya kan setiap nabi itu punya mujizat-mujizat masing-masing. Dan sementara di Isa ini, di Yesus ini, dia itu punya mujizat untuk menyembuhkan, untuk banyak mujizat-mujizat yang lain yang membuat orang-orang tuh merasa kayak wah ini Tuhan kayak gitu. Dan memang juga sih di Alkitab ada tulisannya dia mengaku diri bahwa dia itu Tuhan juga gitu. Tapi saya enggak, karena itu bukan perkataan, itu kan Injil yang ditulis kayak begitu sih. Lalu bagaimana Mbak melihat konsep tauhid dalam Islam dibandingkan dengan Trinitas tadi? Ya kalau konsep tauhid itu kan sebenarnya kita meyakini ya kalau Allah itu satu-satunya gitu. Allah satu-satunya Tuhan kita yang kita sembah gitu, dan kita tuh nggak boleh sama sekali melakukan atau mempunyai pikiran yang syirik gitu. Gitu. Jadi terhadap apapun itu sih. Jadi iya benar. Jadi kayak cuman satu Tuhan itu. Meskipun maksudnya kan kita juga mengakui bahwa Nabi Muhammad juga itu adalah utusan Allah kayak gitu kan. Cuman kita nggak mentuhankan Nabi Muhammad gitu. Jadi ada perbedaan di situ, di mana jelas manusia ini kita bergantung semua sama Allah kayak gitu. Nggak mau kita punya mujizat apapun, tetap Allah yang maha gitu. Allah tuh bisa dalam 1 detik membalikan semuanya kayak gitu kan. Jadi manusia mana yang bisa melakukan hal itu? Begitu. Kalau tadi kan disebut Al-Baqarah, terus surat-surat yang lainnya. Nah kalau sekarang, apakah ada ayat dalam Al-Quran yang benar-benar mengubah cara pandang Mbak nih tentang Tuhan itu pencipta? Itu di
Aku lupa ayatnya. Anas bukan. Jadi di situ tertulisnya begini. Sungguh hal-hal yang goib itu semua yang atur tuh Allah gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu. Bahkan sehelai daun pun yang jatuh itu harus atas kehendak Allah. Itu. Iya. Berarti percaya banget dengan apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah ya. Iya. Gitu. Kode dan kodar gitu ya, berarti udah percaya ya sekarang. Iya, kode dan kodar itu percaya banget. Dan sebenarnya pas waktu pertama kali saya masuk itu kan saya mulai belajar itu memang dipermudah sekali sama ibu-ibu MT itu. Jadi saya pas setelah syahadat itu kalau nggak salah hari Kamis, tadinya mau hari Jumat di pengajian ibu-ibu di Pondok Indah. Terus kemudian dipertemukan nih ke MCI Tebet. Pas di MCI Tebet, Pak Derongadi ngomong, tanya apa ada hal-hal lagi yang masih kurang yakin gitu kan. Kalau emang kurang yakin biar kita masih bisa diskusi atau belajar lagi. Udah, saya udah yakin. Pertanyaan saya terakhir ini pas waktu benar-benar mau meyakinkan kalau Islam ini adalah yang benar itu, kenapa? Kalau memang Islam itu agama yang benar, yang paling benar lah gitu. Kenapa di Kristen orang-orang itu juga bahagia gitu? Atau di agama yang lain itu semua orang berbahagia gitu kan? Maksudnya mereka berdoa meminta kepada Tuhannya untuk hal-hal ini itu, semua yang mungkin sakit disembuhkan, semua yang mungkin dalam kondisi lagi terpuruk kemudian bisa dipulihkan ya kalau dalam bahasa Kristennya kayak gitu. Itu kenapa bisa kan itu kan hal itu menjadikan orang-orang yang meyakini agama-agama yang lain itu percaya bahwa Tuhan mereka itu benar, ya kan? Kenapa kalau kalau emang Islam itu yang benar, kenapa Allah tuh nggak menunjukkan aja langsung ke orang-orang apapun apa yang lagi mereka jalani sekarang itu salah gitu, dengan cara hal-hal nggak menjawab doa-doa mereka kan sebenarnya juga ini ya gitu. Kenapa banyak juga yang bahagia, yang sukses, yang bisa bangkit atau yang lain-lainnya kayak gitu. Itu sih pertanyaan terakhir yang benar-benar akhirnya saya kayak gitu, selesai di situ. Kapan Mbak merasa yakin bahwa Islam adalah kebenaran yang Mbak cari? Setelah baca, maksudnya setelah banyak sekali literasi yang saya cari, terus kajian-kajian yang saya tonton, terus kemudian perbandingan yang saya tulis sendiri dan lain-lainnya untuk masa sekarang, masa sejarah, masa lalunya dan masa depannya, kita maksudnya ke depan itu akan mau kemana, itu jelasnya semua di Islam. Jadi seorang Muslim sudah 1 tahun, ya tantangannya apa Mbak? Istiqomah yang berat. Ya menurut saya gini, maksudnya setiap orang itu kan setelah saya syahadat 2 hari kemudian kan saya ikut kajian ba'da subuh tuh ya. Dan itu juga kebetulan banget yang mengisi langsung Ustadz Ali Hasan. Dan itu tentang hidayah. Jadi dia menjabarkan gitu, hidayah itu ada beberapa jenisnya gitu kan. Nah sebenarnya setiap orang itu memiliki hidayahnya masing-masing, tapi bagaimana mereka bisa menerimanya kayak gitu. Dan setelah hidayah itu diterima, yang paling berat itu adalah istiqomah. Bagaimana kita tetap menjaga apa yang kita jalani saat ini, bagaimana kita taat, bagaimana kita tetap berjalan sesuai dengan aturan. Itu sih. Bagaimana mengatasi kesulitan tadi? Istiqomahnya agak susah bisa dijalanin, atau dalam mempelajari Islam, misal membaca Quran atau menjalankan ibadah-ibadah lainnya, gimana? Alhamdulillahnya pas waktu setelah saya masuk Islam itu benar-benar dipermudah sama umi-umi yang ada di sana. Rata-rata kan juga mereka tuh ustazah ya, jadi langsung ada yang nawarin, Mbak mau belajar Iqra nggak, kayak gitu kan. Terus kemudian saya dikasih banyak buku juga buat pelajarin. Terus kemudian kajian di sana juga rutin. Nah dulu itu kenapa alasan banget kenapa akhirnya pikiran ini tercuat lagi setelah mungkin 10 tahunan berarti ya. Setelah itu kan awal-awal kan saya masih 2011 tuh kayaknya kuliah. Habis itu karena masa sendiri. Jadi saya tuh kan kerja itu di daerah di Bekasi yang nggak ada teman sama sekali di situ gitu. Jadi pulang kerja ya kosan, pulang kerja kosan, pulang kerja kosan gitu. Nah masa-masa sendiri itulah tempatnya akhirnya pikiran itu muncul lagi terus dengan
dengan sekarang kan mudah banget ya buat kita cari source ya, sumber gitu kan, dari YouTube, dari buku dan lain-lainnya di situ. Jadi memang kita tuh perlu waktu buat merefleksikan diri, untuk berpikir gitu, untuk evaluasi tentang diri sendiri. Sebenarnya hal-hal yang udah kita jalani selama hidup ini tuh udah seperti apa, kayak gitu. Nah itu dalam hal-hal karena sendiri itu jadinya saya memperbanyak aktivitas dengan kayak ikut kajian, terus baca buku gitu kan, terus kajian kan juga banyak ya, kita bisa datang offline, bisa nonton online juga gitu sih. Kalau seandainya dulu saya nggak ditempatkan di situ, maksudnya kerjanya di situ, misalkan saya masih di selatan atau di Depok, yang teman saya banyak, itu pasti nggak akan kepikiran tentang hidup gitu. Pasti kemudian pulang kerja main, pulang kerja main gitu. Iya, ada hikmahnya. Iya, jadi lebih banyak nyari aktivitas. Sebenarnya kalau belajar itu kan tergantung kita ya. Jadi gimana kita tuh mencari untuk kita tuh belajar. Jadi kadang saya tuh juga suka nonton kajian-kajian, kan banyak referensi dari ustadz-ustadz yang bagus gitu ya kan. Itu yang bikin iman itu refresh lagi gitu. Jadi kita ingat bahwa oh kayak gini, dan ilmu yang kita pelajarin tuh, maksudnya saya sendiri merasa kayak itu masih sedikit gitu. Masih banyak yang saya belum tahu. Dan saya senangnya kalau misalkan datang-datang ke kajian-kajian sunnah itu banyak banget kayak ilmu fikih yang baru tahu gitu. Banyak yang kayak oh ternyata kayak gini. Kenapa alasannya misalkan kita zakat kayak gini. Terus banyak banget hal yang maksudnya ilmu yang kita baru tahu sendiri gitu. Ya, lebih banyak cari-cari aktivitas ke hal-hal seperti itu sih. Bagaimana Islam mengubah cara pandang hidup Mbak sehari-hari? Iya, kalau misalkan sekarang udah jadi muslim kan harus ada yang namanya kita kan sholat wajib 5 waktu kayak gitu kan. Terus ada hal-hal yang wajib yang harus kita lakuin. Itu yang berbeda banget sama agama sebelumnya. Tapi sebelum melakukan hal-hal itu kan kita juga harusnya udah tahu kenapa kita melakukan hal itu. Kita diciptakan juga kan untuk beribadah, intinya itu sebetulnya. Hikmah apa yang Mbak dapatkan ketika Mbak sudah menjadi seorang muslim? Rasanya tuh lebih tenang, terus lebih banyak belajar, lebih banyak tahu tentang hal-hal yang sebelumnya kita rasa benar ternyata tidak, kayak gitu. Lebih ini aja, pembawaannya juga bisa lebih tenang. Long ya. Dekat dengan MCI, Mualaf Center Indonesia, lalu tadi ikut komunitas-komunitas tadi ya. Bagaimana tuh caranya mendekatkan diri kepada komunitas-komunitas itu, gimana caranya? Harus cari. Oh, nyari. Iya, kita nggak mungkin disuapin. Maksudnya nggak mungkin kayak ikutin ya mbak gitu. Enggak. Sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Itu makanya pun mungkin hidayah datang tuh karena kita juga mencari gitu. Jadi nggak bisa diem aja tiba-tiba datang gitu. Jadi kayak kita cari. Maksudnya saya kadang suka nyari kayak di Al-Azhar kan suka ada juga kajian rutin, terus di MCI juga ada kajian rutin juga, di yang sekeliling tempat saya juga ada kajian rutin. Jadi pertama kita ikut itu, habis itu nanti kan kita juga pasti bakalan kenalan sama ini. Jadi nggak mungkin kita datang ke majelis gitu hanya untuk dengar. Pasti kita ada juga dapat kenalan lain. Nah di situ dimana tergantung niat kita sih sebetulnya gitu. Jadi kalau kita mau, oh ya udah nanti biar kalau ada kajian ini lagi kabarin ya kayak gitu atau apa. Akhirnya saya masuk ke grup gitu. Kalau misalkan saya kerjanya lagi ada di selatan, kebetulan ada pada maghrib misalkan ada kajian, saya datang kayak gitu. Kalau saya lagi kerja di Bekasi, ada kajian pada maghrib, saya datang kayak gitu. Bagaimana cara memfilternya? Kan yang Mbak tahu itu kan sekarang banyak ya, ada Islam ini gitu ya. Iya. Nah, bagaimana cara filternya? Iya, memang pas waktu memutuskan masuk Islam itu kan sebenarnya saya udah maksudnya mencari tahu dulu kan ada berapa banyak jenis golongannya gitu kan. Cuman saya nggak mau kalau ditanya Islam apa kayak gitu, nggak. Saya Muslim gitu kan. Mau kan ajaran dasar yang saya cari itu adalah ajaran dasar. Jadi bagaimana akhirnya ya saya mencarinya yang sunnah gitu. Nah masalah, tapi saya nggak menutup diri, maksudnya kalau misalkan saya lagi ada di mana gitu kan, saya ikut kajiannya yang lain itu juga nggak salah, tergantung gimana, maksudnya ada hal-hal mungkin yang bisa saya terima atau yang enggak, atau ya
kita pintar-pintar sendiri aja. Kalau memang itu benar, ya kita ambil yang baiknya. Begitu. Bagaimana pesan Mbak ketika mengikuti bimbingan atau kajian-kajian di Mu'alaf Center Indonesia selama ini? Banyak ilmu sih, banyak ilmu. Terakhir itu yang bikin makin saya semangat itu, kalau nggak salah tuh kajiannya siapa ya, Ustadz Ahmad Bazir kayaknya. Itu tulis dia judulnya itu ini apa namanya, yang mencari ilmu semasih muda lebih baik daripada apa kata-katanya itu ya, saya lupa. Cuman dengan itu saya semakin semangat gitu untuk mencari, untuk belajar lagi, karena semakin banyak saya belajar, semakin banyak saya merasa saya tuh belum tahu apa-apa gitu, masih sedikit yang saya tahu kayak gitu. Semakin banyak belajar semakin merasa bodoh ya. Iya, betul. Kegiatan apa aja sih Mbak di Mu'alaf Center Indonesia? Apakah diikuti terjunkan sebagai relawan atau ikut belajar saja? Jujur sih belum banyak. Saya biasanya tuh cuman ngikut kajian aja, dan itu juga kalau bertepatan di saya lagi di selatan gitu kan. Untuk sekarang mungkin akan lebih banyak aktif gitu. Mbak, terakhir punya pesan nggak untuk orang lain yang mungkin juga sedang seperti Mbak dulu ya, lagi masa pencarian, galau, atau juga lagi menjemput hidayah istilahnya. Ada pesan untuk mereka? Pesannya ya cari literatur atau cari pertanyaan-pertanyaan, maksudnya jawaban dari setiap pertanyaan itu berdasarkan sumber yang pasti gitu, sumber yang pasti jelas adanya, sejarah yang pasti jelas adanya kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan bertanya sama orang, mungkin orang terdekat atau apa, kadang-kadang penyampaian sumber dari mereka juga belum tentu bisa sempurna gitu. Tapi kalau misalkan kita cari tahu dari buku atau mungkin dari kitab, atau mungkin kita sumber yang banyak yang kita cari itu semakin banyak gitu kan, itu akan menambah referensi kita buat berpikir gitu. Ternyata yang benar kayak gini, dan kita akan mulai membandingkan kalau seandainya ada referensi yang salah kayak gitu. Jadi lebih ke banyak tambah sumber-sumber pencarian kayak gitu. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Semoga menjadi amal jariah dan menjadi wasilah untuk kebaikan banyak orang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.